Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Solehah. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua terkait bisnis model kanvas. Studi kasus yang akan kita ambil adalah toko frozen food atau toko durian for kids, di mana toko durian for kids ini adalah tempat penelitian yang saya teliti untuk bahan skripsi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bisnis model kanvas itu sendiri. Nah, kita akan memetakan terlebih dahulu dari usaha makanan itu sendiri dengan contoh bisnis model kanvas makanan. Mungkin sebagian rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu belum terlalu familiar dengan adanya model bisnis kanvas ini, karena bisnis model kanvas ini atau yang kita singkat dengan BMC itu adalah alat representasi yang biasanya dipakai pelaku bisnis untuk menggambarkan alur dari usahanya sendiri gitu, untuk lebih efisien dan efektif. Nah, dengan mengandalkan contoh dari bisnis kanvas itu sendiri, perusahaan itu nggak perlu gitu ya repot-repot untuk menyusun bisnis plan yang rumit dan panjang gitu. Tentunya itu hanya perlu memakai elemen serta formula yang disiapkan untuk menjalankan bisnis model kanvas tersebut. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari mempelajari bisnis model kanvas itu sendiri? Bagi sebagian pebisnis pemula, mungkin menyusun proposal itu menjadi salah satu tahap yang tersulit gitu ya, karena mungkin mereka itu harus mampu menyampaikan gagasan, strategi, terus resiko, serinci-rincinya itu dengan sejelas mungkin gitu dan kepada kliennya. Dan sayangnya banyak komponen yang harus dimasukkan ke dalam proposal gitu. Nah, dan itu menyulitkan mereka dalam memilih konten yang tepat. Nah, oleh karena itu bisnis model kanvas ini juga menawarkan solusi gitu ya, menawarkan solusi dengan tujuan-tujuan yang ada gitu. Tujuannya apa aja sih? Tujuannya adalah yang pertama untuk memudahkan pebisnis pemula untuk membentuk alur bisnis yang akan dibuat atau yang akan mereka tekuni dari segmen paling dasar. Yang kedua adalah merangkum perencanaan bisnis dalam konsep yang padat dan jelas. Yang ketiga adalah menyiapkan proposal dalam model terbaru untuk memancing investasi yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah berperan sebagai media justifikasi terhadap potensi bisnis yang Anda akan jalani. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih menyusun bisnis model kanvas untuk studi kasus frozen food ini gitu ya? Meski dibilang praktis untuk pemula, membuat bisnis model kanvas untuk usaha frozen food juga ternyata masih sedikit membingungkan gitu ya. Maksudnya harus lebih mendalam kita meraba-raba apa nih yang mau kita lakukan gitu. Nah, terutama untuk mengawalinya ini nih. Nah, dalam hal ini kuesioner dan itu akan membantu untuk menyusun konsep bisnis model kanvas frozen food tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab terlebih dahulu. Yang pertama itu, siapa sih sebenarnya target pasar yang berpotensi besar untuk membeli produk atau membayar jasa yang akan kita tawarkan? Yang kedua adalah, mengapa pelanggan itu harus membeli produk kita? Apa saja kelebihannya dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Nah, sebenarnya hal apa aja sih yang membuat produk kita itu menarik dibandingkan dengan yang lain? Lalu bagaimana cara pelanggan agar mengetahui atau menemukan produk yang ditawarkan? Apa cara yang akan Anda ambil agar produk tersebut itu sampai ke tangan pelanggan? Yang selanjutnya adalah apa strategi yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan? Jenis apa saja atau jenis produk apa yang akan kita pasarkan? Jenis sumber daya apa saja yang wajib kita masukkan dalam daftar demi menjalankan bisnis? Lalu aset apa saja yang mungkin kita butuhkan untuk mampu bersaing dengan kompetitor yang lain? Siapa saja yang menurut Anda mampu mengerjakan kepentingan di perusahaan, terutama saat tak berkaitan dengan key activities? Lalu jenis pengeluaran apa saja yang akan Anda agangkan dalam template bisnis model kanvas frozen food? Nah, kali ini saya akan mencoba menggambarkan contoh bisnis model kanvas di toko durian for kids. Sebagai bayangan di bawah ini saya akan memberikan contoh bisnis model kanvas berdasarkan elemen dalam alat bisnis dan jawaban kuesioner.
Yang pertama adalah segmen konsumen. Nah, target pasar atau pelanggan yang disasar oleh toko durian for kids itu adalah usia dari 20 tahun hingga 50 tahun ke atas. Nah, segmentasinya itu adalah ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa atau mahasiswi, pegawai kantoran, dan wirausaha. Yang kedua, dalam segi proposisi nilai, toko durian for kids itu menjual berbagai macam olahan produk frozen food. Toko durian for kids dapat dilalui oleh banyak kendaraan pribadi dan pejalan kaki. Toko durian for kids memberikan kualitas produk yang terpercaya. Dari segi jalur promosi atau pemasaran, nah, toko durian for kids ini memasarkan produknya melalui media sosial atau online seperti iklan di Facebook, iklan di Instagram, dan iklan di WhatsApp. Bisa juga dengan cara offline, yaitu mouth to mouth dari teman ataupun tetangga. Atau bisa pesan antar melalui Gojek. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya relasi dengan pelanggan itu dari toko durian for kids? Nah, toko durian for kids ini menawarkan potongan harga pada momen tertentu dan menawarkan harga promo pada produk yang tertentu. Lalu sebenarnya bagaimana sih sumber penghasilan dari frozen food ini? Sumber penghasilan dari toko durian for kids ini melalui modal pribadi dan penjualan dari berbagai macam produk yang ada di toko durian for kids dan penjualan berbagai macam produk yang bekerja sama dengan UMKM dan pabrik. Kunci aktivitasnya itu apa sih? Nah, aktivitasnya itu adalah membeli bahan-bahan produksi terbaik dan memberikan pelayanan yang memuaskan, cepat, dan ramah. Nah, yang terakhir adalah mempertahankan harga agar lebih baik dari kompetitor yang lain. Selanjutnya, dari segi sumber daya utama, yaitu toko durian for kids itu memiliki lokasi penjualan yang strategis dan pekerja yang lihai dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, selanjutnya adalah pemasok produk yang sangat terpercaya. Mitra kunci dari toko durian for kids itu adalah pemasok produk yang berkualitas tinggi dan pedagang buah-buahan dan peralatan rumah tangga yang dipercaya. Selanjutnya adalah susunan pembiayaan. Susunan pembiayaan dari toko durian for kids ini adalah penyediaan alat penyimpanan produk di toko durian for kids, selanjutnya penyediaan bahan-bahan baku dan menghitung anggaran promosi seperti iklan Facebook Ads. Nah, mungkin itu saja beberapa gambaran dari bisnis model kanvas di toko durian for kids. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.